Halo semuanya, sekarang kita akan mulai belajar mengenai koordinat kartesius yang ada di kelas 8 pelajaran matematika. Nah, yang pertama, apa sih koordinat kartesius itu? Jadi, koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya, yang ditulis dalam bentuk X, Y. Koordinat ini ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Prancis, yaitu René Descartes, yang memiliki ciri utama adanya dua garis tegak lurus yang saling berpotongan di suatu titik. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai sumbu koordinat. Nah, beginilah bentuk dari koordinat kartesius itu. Berdasarkan gambar di samping ini, sumbu koordinatnya itu diberi warna biru ya. Jadi, dalam koordinat kartesius itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dinamakan absis dan sumbu Y dinamakan ordinat. Selain itu, dalam koordinat kartesius juga terdapat tiga kondisi garis. Yang pertama adalah garis saling sejajar. Garis saling sejajar jika keduanya tidak akan pernah bertemu ujung dan pangkalnya. Hal ini karena kedua garis memiliki gradien yang sama. Contoh garis sejajar adalah garis L dan garis N. Terus juga bisa garis L dan sumbu X. Garis N dan sumbu X. Itu juga bisa dikatakan sebagai dua garis yang saling sejajar. Selanjutnya, ada garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Dua garis dikatakan tegak lurus jika keduanya saling berpotongan di suatu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling tegak lurus adalah, contohnya itu adalah garis K dan garis N, lalu garis K dengan sumbu X. Yang ketiga yaitu garis yang memotong. Dua garis dikatakan memotong jika keduanya berpotongan di suatu titik. Garis yang saling berpotongan adalah garis M dan garis L, lalu garis M dengan sumbu Y dan garis M dengan sumbu X. Titik perpotongan tersebut sama, menunjukkan titik koordinat kartesius. Selanjutnya, dalam koordinat kartesius, kita akan mengenal 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi, apa sih kuadran 1 itu? Kuadran 1 itu merupakan posisi yang mana nanti nilai absis dan ordinatnya atau sumbu X dan sumbu Y-nya itu semuanya akan bernilai positif. Sementara kuadran 2 adalah yang memiliki nilai absis atau sumbu X yang negatif dan ordinat atau sumbu Y-nya itu semuanya positif. Lalu kuadran 3 adalah nilai absis dan ordinatnya atau sumbu X dan sumbu Y-nya itu semuanya negatif. Dan yang keempat, yaitu daerah kuadran 4 memiliki nilai absis atau sumbu X yang semuanya positif dan nilai ordinat atau sumbu Y yang semuanya negatif. Nah, selanjutnya adalah contoh cara penulisan dari titik koordinatnya, yaitu ada titik A dan titik B, yang mana titik A itu berada di titik 5,10, yang artinya absisnya berada di skala 5 dan ordinatnya berada di skala 10. Itu artinya titik A berada di kuadran 1 karena nilai X dan nilai Y-nya itu positif. Lalu titik B yang berada di 15,-5 karena absisnya berada di skala 15 dan ordinatnya berada di skala min 5. Itu artinya titik B berada di daerah kuadran 4 karena memiliki nilai absis atau sumbu X-nya itu positif dan ordinat atau sumbu Y-nya itu negatif. Untuk menjelaskan tadi udah paham kan? Sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Diketahui sebuah bangun datar dibentuk dari titik koordinat A min 1,3, titik B 1,3, dan titik C min 2,1, dan titik D
2,1. Tentukan luas bangun datar tersebut. Untuk penjelasan jawabannya, yang pertama, kita harus menentukan posisi dari titik koordinat yang disebutkan pada soal. Titik A yang berada di titik min 1,3 itu berarti titik absisnya memiliki skala min 1 dan titik ordinatnya berada di skala 3, yang artinya sumbu X-nya itu negatif dan sumbu Y-nya itu positif, berarti dia berada di kuadran 2. Sementara titik B 1,3 titik absisnya positif dan titik ordinatnya positif, berarti keduanya positif, berarti titik B berada di kuadran 1. Lalu titik C min 2,1, titik absisnya memiliki skala min 2 dan titik ordinatnya memiliki skala 1, berarti dia juga berada di kuadran 2. Dan titik D 2,1, titik absis berada di skala 2 dan titik ordinat berada di skala 1, berarti berada di kuadran 1 karena X dan Y-nya sama-sama positif. Setelah kita identifikasi tadi, sudah kita jelaskan titiknya berada di kuadran berapa, kita bisa gambarkan titik-titik tadi pada bidang kartesiusnya, seperti pada gambar di slide PPT ini. Jadi titik A berada di kuadran 2, yang besar titiknya tadi min 1,3, titik B berada di kuadran 1 dengan titik 1,3, dan titik D berada di kuadran 1, 2,1, titik C berada di kuadran 2, min 2,1. Dari titik-titik tadi yang dihubungkan, ini kan membentuk bangun datar, yaitu bangun datar trapesium sama kaki, yang mana jika sesuai perintah kita akan mencari luasnya. Berarti untuk luas trapesium kita perlu tinggi dan perlu panjang sisi sejajarnya, yaitu panjang sisi AB dan panjang sisi CD. Maka di sini kita akan bisa menghitung panjang sisi AB-nya, yaitu sebesar 1, 2, 3. Berarti panjang sisi AB itu adalah 3 satuan. Sementara panjang sisi CD itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah 5 satuan. Lalu tingginya ini 3 satuan. Oke, ralat untuk yang AB itu 3 satuan. Untuk yang CD itu 4 satuan. 2, 3, 4. Untuk tingginya itu juga 3 satuan. Dengan demikian, luas trapesiumnya akan dapat dicari. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar, sisi AB tadi 3, sisi CD-nya itu 4, lalu tingginya itu 3. Jadi 3 tambah 4 dibagi 2, lalu dikali dengan 3. 3 tambah 4 kan 7. Kita bisa kalikan dulu dengan 3, jadi 21 per 2. 21 per 2 itu adalah 10,5. Jadi, luas bangun datar tersebut adalah 10,5 satuan luas. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem koordinat Kartesius. Semoga dapat dipahami.